Sobat IPKB. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat IPKB? Baik-baik saja ya, saya harap. Nah, di sini di masa pandemi COVID seperti ini, sepertinya kita bakal lebih ekstra ya, teman-teman, buat menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik, psikis maupun menjaga keharmonisan keluarga kita. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk cek sound dulu nih ya. Mungkin teman-teman yang udah mengikuti live pada pagi hari ini, kira-kira yang udah bergabung, ada berapa ya kakak ya? Udah ada yang bergabung belum ya? Sudah? Sudah ada yang bergabung? Oh iya, sudah ada 26 ya yang bergabung ya. Mungkin teman-teman yang bergabung bisa mendengar suara saya mungkin? Bisa mungkin kasih komen oke. Oke, kasih komen oke pada kolom komentar bila mana sound atau suara saya sudah terdengar. Ya, nah, nanti akan di-up oleh tim teknis kita di belakang layar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Berterima kasih kepada IPKB Jateng, IPKB Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kita bisa mengadakan live pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan mengadakan ngobrol bareng live bersama IPKB Klaten. Nah, pagi hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya, mungkin yang ada belum kenal saya Aulia Mestika Sari, biasa dipanggil Uli Mestika. Saya calon penyuluh keluarga berencana Kabupaten Klaten, Kecamatan Juwiring. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ketua IPKB Kabupaten Klaten, Bapak Muhammad Juniarso. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, sehat selalu, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mungkin untuk mengawali acara pagi hari ini kita bisa meminta Bapak untuk memberi sepatah dua patah kata dalam acara live ini, Bapak. Terima kasih Mbak Auli. Iya, Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami sampaikan bahwa semoga sahabat IPKB beserta keluarga, sahabat keluarga Indonesia, serta segenap peserta acara live ini, semua saja semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat IPKB yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita mulai dulu dengan salam penyuluh KB. Baik, Bapak. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Ya, puji syukur alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya atas anugerah dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam forum ini. Dan pada kesempatan yang baik ini dan kerjasama dengan live Instagram IPKB Jawa Tengah, IPKB Cabang Kabupaten Klaten akan menghaturkan acara ngobrol bareng, live berbincang mengenai khususnya dalam tema pagi ini yaitu pengalaman 8 fungsi keluarga saat pandemi COVID-19. Sahabat IPKB dan sahabat keluarga Indonesia yang kami cintai, bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai dimensi, segi, serta sendi-sendi kehidupan, baik itu secara individu, secara keluarga, maupun dalam konteks masyarakat. Dan dampak tersebut dapat dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.
Dan kita tahu dengan adanya COVID-19 merupakan tantangan bagi kita. Ada dua sisi tantangan. Yang pertama yaitu pelaksanaan pembangunan keluarga. Itu lain dengan pada saat tidak ada pandemi COVID-19. ya. Kemudian yang kedua, dampak terhadap potensi keluarga itu sendiri, yaitu yang dinamakan dengan 8 fungsi keluarga. Iya, Pak. Terutama akan berdampak terhadap fungsi-fungsi dalam keluarga, secara ekonomi, pendidikan, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Dan dalam forum ngobrol bareng ini terutama akan kita batasi bagaimana hubungan situasi pandemi COVID-19 ini dalam upaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dan pembahasan nanti tidak akan sampai pada tingkat analisis, namun berdasarkan bagaimana pengalaman dalam menerapkan 8 fungsi keluarga dalam situasi COVID-19 ini. Iya. Dengan harapan keluarga dapat meningkatkan ketahanan dan kesejahteraannya dalam arti tetap dapat mengoptimalkan 8 fungsi keluarga dan dapat menjaga untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Iya. Melalui pengalaman baik secara pribadi maupun dalam rangka sebagai penyuluh KB yang notabene menjalankan tugas program pembangunan keluarga. Semoga nanti dapat memberikan wawasan khususnya dalam rangka menjalankan program pembangunan keluarga dalam situasi COVID-19 ini. Saya kira itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya, atas semangatnya yang menyemangati kita pagi hari ini ya Sobat IPKB. Nah, bagi Sobat IPKB yang ada live sekarang, mengikuti live sekarang, mungkin di rumah sedang sibuk, nanti bakal bisa tetap mengikuti live kita karena akan ada siaran ulang. Lalu kemudian bagi keluarga Indonesia mungkin di luar Sobat-Sobat IPKB tetap pantengin kita karena kita bakal ngebahas secara unik gimana sih penerapan secara realnya kita tetap menjalankan 8 fungsi keluarga selama masa COVID pandemi seperti ini. Untuk menyingkat waktu ya Bapak ya, sepertinya kita langsung saja ke sesi selanjutnya. Itu kita akan ke sesi ngobrol langsung bersama para pembicara kita yang udah keren-keren yang bakal nemenin ngobrol kita di sini ya. Sebelumnya kita bakal lihat dulu video keren satu ini. Video apa sih Kak? Video dokumentasi apa-apa sih yang udah dilakuin, apa aja yang sudah dikerjakan sama IPKB Kabupaten Klaten selama masa pandemi COVID-19. Oke, langsung simak aja teman-teman. Silakan. Ayo pakai masker. Iya, kembali lagi bersama kita. Sudah bersama dengan teman-teman ngobrol saya nih di sini ya. Tapi sebelumnya buat Sobat IPKB yang udah mendengarkan nih ya, sebelum kita masuk ke acara ngobrol bareng live bersama IPKB Kabupaten Klaten, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang acara apa sih kita bakal hari ini live.
kita hari ini bakal mengadakan diskusi interaktif sebenarnya. Jadi di sini selama sekitar 1 jam ke depan kita bakal mengadakan bincang-bincang seru gitu, ngobrol santai. Nah di sini kita tidak membuka sesi pertanyaan, tapi misalkan bagi sobat IPKB ataupun bagi keluarga Indonesia yang sama-sama lagi menonton live kali ini ya Pak, Bu, itu bisa mengirimkan pertanyaan bila memang ada pertanyaan yang harus ditanyakan langsung ke DM Instagram @ipkb_Klaten milik kita bersama ya. Nah, kemudian mungkin bisa langsung sesi selanjutnya aja. Perkenalan dulu nih ya, kita udah ditemenin sama pembicara-pembicara keren kita hari ini ya. Yang pertama ada Ibu Istifarin. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selanjutnya pembicara kita ada Bapak Sugianto. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi. Kemudian yang terakhir ada pembicara kita yang paling muda di sini ya. Ada Mbak Famelia Fajar Sayekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali kita hari ini kayaknya langsung aja ya, kita bakal bahas tuntas, ngobrol bareng live, seru-seruan aja. Di sini kita bakal sharing-sharing pengalaman aja sih tentang penerapan 8 fungsi keluarga supaya tetap optimal selama di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi Dr. Hasto juga sudah menjelaskan ya bahwa pentingnya penerapan 8 fungsi keluarga ini bisa menjaga kita menjadi keluarga yang berkualitas. Apalagi kita dengan adanya lockdown, dengan adanya work from home, school from home, pray from home. Nah, kayak gitu itu kita bisa memaksimalkan situasi di rumah bersama keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga kita. Nah, nih langsung aja Bu ke sesi tanya jawab nih ya. Kira-kira saya pengen nih tanya sama Bu Istifarin. Kalau yang paling berbeda, kenapa saya tanya pertama kali adalah fungsi agama, karena mungkin kita sedang menghadapi bulan Ramadan ya ini ya, menjelang bulan Ramadan akhir-akhir kayak gini nih, gimana sih Bu? Mungkin teman-teman sobat IPKB dan keluarga Indonesia masih bingung nih, saya pengen sholat di masjid tapi kok takut, saya pengen ibadahnya kenceng tapi kok semua terkendala. Nah itu gimana Bu penerapannya fungsi keluarga selama masa pandemi COVID-19 ini Bu Istifarin? Makasih Mbak Aul nggih untuk pertama ini jadi fungsi agama dalam keluarga Iya. Untuk menghadapi era pandemi COVID-19 ini ya. Iya betul. Seperti kita tahu semua kalau fungsi keluarga, fungsi agama dalam keluarga adalah penting sekali karena dengan fungsi agama itu kita akan membawa keluarga itu menjadi keluarga yang anggotanya penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau sudah ada keimanan dan ketakwaan, ini akan membawa keluarga tersebut dalam menghadapi masalah, termasuk menghadapi COVID-19 ini, dihadapi dengan ketenangan. Lebih tenang, ayem gitu ya Bu? Iya, bukan dengan kepanikan atau dengan saling menyalahkan, tidak mencari jalan keluar, tetapi hanya muter-muter pada mencari kesalahan masing-masing. Iya. Jadi harapannya dengan adanya fungsi agama dalam keluarga itu nanti akan dikembangkan nilai-nilai Mbak Aul, seperti nilai toleransi, nilai ketaatan, nilai kesehatan, kemudian nilai bagaimana untuk saling berempati, saling bekerja sama. Nah, seperti itu yang akan bisa berkembang di dalam keluarga. Akhirnya pada era Covid ini, meskipun ada beberapa tantangan, ada beberapa perbedaan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, akan tetap keluarga tetap tangguh untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi fungsi keluarga atau 8 fungsi keluarga insya Allah tetap bisa dilaksanakan andaikan fungsi agama itu benar-benar
diterapkan gitu Mbak Al. Iya, baik. Berarti secara tidak langsung fungsi agama itu memang mendasar ya Bu ya. Ya, penting sekali Mbak, karena dengan fungsi agama di dalam keluarga itu, keluarga akan dibimbing untuk mencari ketenangan. Nggih. Jadi untuk mencari ketenangan, anggota-anggota keluarga saling menghormati, Iya. saling berempati. Akibatnya apa? Masalah-masalah dalam keluarga bisa diatasi secara bersama-sama. Saya kira Iya. gitu Mbak Al. Iya, baik Bu. Terus kemudian dalam penerapannya Ibu, dalam penerapannya ini bagaimana Bu? Sambil kemarin tuh saya kalau nggak salah dengar, dari kemarin Ibu kelihatan lebih glowing gitu ya, bahasa anak muda zaman sekarang glowing, bling bling gitu ya, serumingah ya. Itu kira-kira gimana Bu? Ada pengalaman apa gitu loh Bu? Mungkin dari pengalaman Ibu bisa menjelaskan kepada teman-teman atau sobat IPKB yang lain, keluarga Indonesia yang ada di rumah sedang menikmati live ini bisa ikut serta. Oh, caranya gimana sih Bu? Saya bisa melakukan tuntutan agama, kewajiban agama di masa pandemi Covid seperti ini, seperti itu. Iya Mbak Aul. Jadi ini Mbak Aul ceritanya nanya masalah pribadi nih malahan jadinya. Pribadinya kok sumringah terus gitu loh Bu. Siapa tahu ketularan. Curhat ya. Iya, sambil curhat dikit nggak apa-apa. Ya bener. Iya. Sambil curhat. Enggak Mbak. Gini, kalau di kita nggih, untuk setiap menghadapi permasalahan itu mesti kita lihat ini ada sisi baiknya pasti. Ya. Allah beri sesuatu itu termasuk COVID-19 ini juga ada sisi baiknya. Iya. Itu kita yakini dulu Mbak Aul. Oh, Entah gitu. ketemu atau belum kita yakini Positive dulu. thinking gitu Iya, ya, Bu, ya. betul ya. Positive Thinking dulu. Nah, nanti kalau kita awali dengan positive thinking, itu kita melakukan segala sesuatunya akan diberi kemudahan. Ya. Jadi Allah itu ada dalam persangkaan hambanya. Iya. Kalau menyangka bahwa akan berakibat baik, insya Allah akan Akhirnya dimudahkan juga baik untuk gitu ya, mencari Bu, ya. kebahagiaan itu. Ada hal yang positif yang saya alami ini Mbak Aul, terutama ini karena ditanya masalah pribadi ya, saya Iya, ceritanya nggak pribadi apa-apa, dong. Bu, karena Nggih. kita juga pengen ngerti apa sih yang bikin sumringah Ibu istighfarin ini gitu. Mbak Aul bisa aja ya ini ya. Jadi gini, apa ya, di keluarga kami itu kebetulan suami kami itu passionnya, nggih, cita-citanya dari dulu itu adalah ini berdakwah. Jadi iya, dalam khotbah kesempatan gitu ya, Bu, ya. apapun dia selalu berusaha untuk ini, mengemban amanah untuk dakwah ini. Kemudian di era Covid ini yang kita tidak boleh berkerumun, Oh iya. tidak boleh bertemu dengan orang banyak, itu ada apa nggih, semacam kendala di suami saya. Jadi dia mau tidak mau kan harus tinggal di rumah. Iya. Kalau di awal di puasa tahun kemarin itu suami saya kan kondisinya masih aktif nggih. Jadi sering saya itu sendiri, buka Berarti puasa selama sendiri. bulan Ramadan tahun lalu itu sendiri. Apa-apa sendiri, dari buka sahur, dari sahur sampai menjelang buka, doa pun sendiri gitu ya Bu ya. Iya, kalau sahur tetap ditemani Mbak. Oh, sahur tetap temenin. Berarti yang ada yang khotbah selama kultum subuh beda lagi gitu ya Bu ya. Gitu ya, nggih. Jadi seperti itu, kebetulan anak kami juga dua-duanya mondok nggih, jadi sendiri. Nah, untuk sekarang ini ada hal yang lain nggih. Kita bisa berkumpul bersama anak-anak, jadi ketika kita buka bisa sharing bersama, kemudian sahur pun di sisa-sisa waktu kita juga bisa sharing bersama. Kemudian dalam penerapan agama itu kita semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan kita dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saling mengingatkan Mbak Aul. Jadi misalnya ada yang belum tadarus, kita ingatkan untuk tadarus. Iya. Kemudian kita bisa memanfaatkan juga media teknologi, misalnya WA atau mungkin YouTube juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi Sambil kita mengingatkan, kita juga belajar media teknologi yang baru gitu ya Bu ya. betul nggih, apalagi untuk orang yang seperti saya udah gaptek ini harus belajar Mbak Aul. Nggih. Buat antisipasi ya Bu ya. Iya, saya kira gitu Mbak Aul. Nggih. Adaptasi. Oke,
Selanjutnya mungkin bisa langsung ke fungsi cinta kasih. Kira-kira penerapan fungsi cinta kasih ini seperti apa sih kalau di rumah ataupun di masyarakat? Karena setahu kita kan kita penyuluh KB pasti akan melakukan sosialisasi seperti itu. Mungkin bisa langsung bertanya kepada Bapak Pak Gi ya panggilannya ya. Lebih akrabnya biar Pak Gi gitu. Nah, ini gimana Bapak? Kalau menanggapi COVID-19 gini dari sisi fungsi cinta dan kasih. Tapi saya mau nitip pertanyaan nih. Psikosomatis, Pak. Keren banget itu kata-katanya dari kemarin muncul aja. Tapi mungkin dari teman-teman kita ada yang belum tahu, mungkin bisa sedikit disinggung di masalah cinta dan kasih ini, bisa nggak Pak nih? Iya, makasih Mbak. Iya. Paul, psikosomatis ya Mbak ya? Iya. Ya. Ini merupakan penyakit fisik ya. Fisik. Penyakit fisik ini mic-nya kurang berfungsi ya. Kurang bunyi ini ya. Ya. Psikosomatis ini merupakan penyakit fisik ya Mbak ya. Ya pemicunya itu adalah mental Pak. Oh, dari mental ya Pak dari ya. mental, dari mental. Kalau mental itu sudah kena, ya akan merembes pada adrenalin. Jadi akan meningkatkan adrenalin kita. Setelah adrenalin kita meningkat, akan direspon oleh otak kita. Ya, setelah otak merespon adrenalin itu, apa yang terjadi? Yaitu detak jantung kita mulai Berdebar gitu ya Pak ya. terpacu, cepat sekali. Ya. Nah, dengan cepatnya detak jantung itu mempengaruhi juga rasa tidak enak di dalam Kecemasan. tubuh, ya menimbulkan rasa ketidaknyamanan. khawatir, rasa cemas dan berpikir yang keterlaluan. Ya, setelah itu menimbulkan kelemahan fisik kita, Mbak. Kan bukan penyakit, umumnya kalau yang mereka mempunyai sakit mah akan terdampak asam sakit mah, lambungnya naik gitu asam ya, Pak, lambungnya ya? naik, ya. Akan menimbulkan rasa cemas, rasa khawatir, bahkan keringat dingin. Nah, Iya. demikian juga yang mempunyai penyakit hipertensi, terus penyakit jantung atau eksem, itu akan berpengaruh pada penyakit-penyakit yang membawa tersebut, Mbak. Dari bawaan diri bisa Betul, muncul Mbak. gitu ya Pak, Ya, auto muncul. ya. Untuk mengatasi rasa kecemasan ini, Mbak, perlu adanya yaitu manajemen kolbu, Mbak. Manajemen kolbu Ya, nih. jadi Teman-teman harus pantengin ini. Manajemen kolbu gimana itu Pak? Manajemen ya, kolbu. manajemen kolbun itu adalah ketenangan hati kita. Iya. Jadi kita harus menyikapi COVID-19 ini dengan rasa tenang, tidak panik. Takut boleh, panik tak boleh ya Takut Pak ya? boleh, yang Takut namanya boleh. penyakit kita semuanya takut. Bikin takut ya Pak ya. Tapi harus eling lan waspada. Iya, betul. Ya, karo wong Jawa ngarani eling lan waspada. Waspada. Nah, eling kalau kita itu ada penyakit corona yang ada di luar. Nah, kewaspadaan kita ya kita harus melakukan protokoler. Seperti mamanya kalau kita pergi keluar harus dilengkapi dengan APD, Mbak. Oh itu berarti pelindung bisa apa? Masuk ke sisi fungsi perlindungan juga ya Pak ya? Bisa ini. Saling Ya. mensosialisasikan kepada Ya. keluarga gitu ya Pak ya? Jadi 8 fungsi keluarga ini tidak berdiri sendiri, Mbak. Jadi saling kait mengait. Saling mendukung saling satu sama mendukung lain. dan saling mengingatkan Iya. pada teman-teman IPKB semuanya. Iya betul. Ya. Jadi fungsi keluarga itu kalau diterapkan betul di dalam ketahanan keluarga, ini merupakan benteng ampuh dalam pencegahan COVID-19 ini. ya. Ya. Karena di dalam 8 fungsi keluarga itu semua mencakup. Ya. Sudah bisa Sudah mencakup semuanya. Komplit. mendasari Ya, semua komplit gitu juga. ya Pak ya. Jadi eling lan waspada dalam kapasitas ini ya satu harus menaati protokoler. Ya. Himbauan pemerintah juga ya, Pak ya? Himbauan pemerintah harus kita taati. Ya. Kita harus selalu protokoler itu kita jalankan.
Ya, kalau kita mau pergi keluar, kalau memang terpaksa keluar, kita harus pakai APD, alat pelindung diri, mamanya harus pakai masker, terus kemudian harus tidak mengunjungi gerombolan, physical distance, jaga jarak, gitu. Terus kemudian yang paling baik lagi yaitu stay at home. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa kita semua di sini juga melakukan live adalah gimana caranya kita mengoptimalkan ya Bapak ya. Mengoptimalkan fungsi teknologi agar kita tetap melakukan KIE. Kita bisa melakukan KIE secara online live seperti ini juga mendukung adanya himbauan pemerintah untuk stay at home ya Bapak ya. Betul. Iya, seperti itu. Sama satu lagi, mungkin kita di sini tidak memakai masker ya Bapak ya, seperti himbauan yang tadi Bapak bilang wajib memakai masker gitu ya Pak ya. Tapi kita di sini tidak memakai masker adalah karena mungkin tuntutan untuk memberikan konten kepada kalian semua. Tapi kita siap sedia untuk terus menggunakan masker seperti itu. Monggo silakan Bapak dilanjut. Ya, kita lanjut lagi Mbak. Stay at home. Lah di stay at home ini keluarga kita kan kadang merasa tidak nyaman Mbak. Setiap hari bertemu, Bosen gitu ya bosen, Pak ya? ada Jenuh. suatu bosen, ada kejenuhan. Lah di masa kejenuhan ini kita sebagai keluarga harus menanamkan sifat dan sikap di mana perilaku anggota keluarga di dalam kita stay at home, kita harus harmonis Mbak. Kita harus selalu menanamkan ceria, kebahagiaan, Saling menyayangi, kasih sayang, iya. saling mengingatkan, dan jangan menggunakan kata-kata yang menimbulkan reaksi kesalahpahaman atau nanti menimbulkan ketidaknyamanan bagi keluarga. Sensitivitas. Ya, kalau orang Jawa mengatakan bahwa inilah saatnya belajar unggah-ungguh atau sopan santun diterapkan di cinta kasih keluarga ini. Iya. Ya, jadi yang tua juga menghargai yang muda, yang muda juga menghormati yang tua. Kalau ini ditanamkan di dalam keluarga, yaitu cinta kasih, betapa indahnya dan harmonisnya keluarga itu Meskipun Mbak. harus stay at home lama-lama ya Pak ya, Stay at home betah lama, gitu ya. nggak ada masalah itu Mbak. Iya. Ya. Oke, kemudian mungkin bisa langsung dihubungkan nih masalah tadi unggah-ungguh Jawa. Namanya unggah-ungguh Jawa kan kita punya budaya Jawa yang kental kita sebagai masyarakat Jawa. Kira-kira kalau sebagai penerapannya nih, sosial budaya kita kan pastinya bergeser dong Mbak dengan adanya pandemi COVID seperti ini. Nah, saya pengen tanya Jelas. sama Mbak Lia nih, gimana sih Mbak pergeserannya, terus penerapannya gimana sosial budaya meskipun kita tetap dalam masa pandemi seperti ini menggalakkan sosial budaya gitu. Iya, terima kasih Mbak Aul. Iya. Ya, ini untuk fungsi keluarga di bidang Bagian sosial sosial budaya, budaya, ya, sosial betul. budaya. Kita tahu kita sebagai manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, selalu berinteraksi dengan orang lain, ya seperti itu. Kemudian ini dituntut kita harus beradaptasi. Alhamdulillah kita sebagai makhluk terbaik begitu nggih, Dalam kita beradaptasi ya, gitu kita ya. bisa beradaptasi di segala situasi, menurut Iya. saya seperti itu. Kemudian dari sisi kebudayaan nggih, budaya Indonesia, kita orang Indonesia itu terkenalnya dengan gotong royong, kemudian kebersamaan, kemudian peduli, tolong menolong nggih, tolong menolong seperti itu. Lah di masa pandemi Covid-19 ini kita sebagai bangsa Indonesia semua elemen masyarakat bergerak bersama untuk pencegahan COVID-19 ini. Tidak bisa sendiri pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kita bergerak bersama. Dari presiden, kemudian gubernur, kemudian tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa, RW, RT nggih, sampai di tingkat keluarga sekalipun nggih. Kita semua bergerak bersama. Dengan apa? Saat ini
kita harus mengulurkan tangan. Apapun yang kita bisa, mari kita laksanakan sesuai porsi kita masing-masing lah istilahnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pencegahan COVID ini. Seperti yang sudah digalakkan oleh pemerintah, nggih, membantu sesama, ya, membantu sesama ini sangat digencarkan sekali. Dari pemerintah pusat ada berbagai macam bantuan yang ini diharapkan juga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tidak perlu rebutan, tidak perlu gontok-gontokan, nggih, ya, karena kita harapkan bantuan ini akan menyasar kepada yang berhak, yang memang berhak. Kemudian dari tingkat provinsi, kabupaten banyak sekali bantuan, desa juga seperti itu, bahkan RW, RT yang mungkin tidak punya dana alokasi untuk membantu sesama, kita adakan. Bagaimana caranya? Masyarakat sangat kreatif, dan di tingkat RW juga dibentuk Satgas, nggih, Satgas Peduli COVID itu yang sangat membantu. Satuan gugus Iya, tugas. kemudian Jogotonggo yang digalakkan oleh Bapak Gubernur, nggih, bagaimana kita sebagai keluarga harus bisa melihat tetangga kita, depan rumah, samping rumah, peka terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kita bisa makan enak, tetapi di sebelah kita kebingungan, mau beli beras aja bingung kayak gitu, nggih, ya. Seperti kasus-kasus yang udah di blow up di media itu kayaknya malah memperkeruh suasana ya, Mbak, Iya, itu ya. Jadi sebaiknya mungkin langsung aja himbauan untuk meminimalisir pembagian bantuan secara berkerumun. Nanti mungkin bisa, kalau memang ada keluarga yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan, bisa dari Jogotonggo tadi ya, Mbak, ya, berbagi dari saling para tetangga-tetangganya. Nah, tapi saya juga penasaran nih, Mbak. Kan Mbak Famelia ini ibu dengan 2 orang anak, yang satu itu masih SD, yang satu tuh satunya SMP. Nah, dua-duanya tuh di rumah, sekolahnya di rumah. Terus gimana itu mengelolanya, Mbak? Itu kan mungkin bisa jadi penerapan fungsi sosialisasi dan pendidikan kan ya? Iya, terima kasih. Itu yang saya rasakan, dan tentu saja saya tidak sendiri, mesti ibu-ibu semua merasakan kegalauan yang sama. Betul. Jadi saya juga ayem okeh koncone, istilahnya seperti itu, nggih. Ini situasi yang tidak mudah memang. Kemudian kita sebagai orang tua dituntut harus langsung bisa beradaptasi itu tadi, nggih. Karena saya bekerja, kemudian anak-anak harus belajar di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, pengalaman pribadi ini ya, komunikasi dulu dengan ayahnya. Bagi tugas, bagi piket peran. lah ya, piket. Kalau misalnya saya harus masuk kantor, harus berarti itu ya, Mbak? Suami yang work from home kayak gitu. Menjaga Misalnya suami saya yang masuk kantor, berarti jadwal saya yang di rumah, seperti itu. Karena memang kita tinggal suami, kemudian ada anak-anak, seperti itu. Dan anak saya belum bisa nih, kalau misalnya harus ditinggal di rumah sendiri, belum bisa. Jadi harus komunikasi sama suami, bagi jadwal dulu. Ada komitmen gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan, ini tips juga untuk ibu-ibu di luar sana ya, komunikasi dengan pihak sekolah. Ya, ini aturan mainnya gimana ini? Belajar di rumah itu aturan mainnya gimana? Kalau PR anak dikasihkan pagi hari misalnya, sementara ibunya sudah berangkat ke kantor, kerja, ya. Kapan bisa mendampingi belajar? Jadi saya sendiri komunikasi dengan pihak sekolahan, karena saya ibu bekerja kayak gitu. Ada nggak spelling waktu pengumpulan tugas? Misalnya tugas hari Selasa, deadline-nya kapan dikumpulkan? Bisa nggak misalnya tugas Selasa ngumpulinnya Rabu pagi, misalnya seperti itu. Mencari kelonggaran masing-masing untuk menyamankan. Komunikasi dengan pihak sekolah penting itu, karena kita mencocokkan waktu itu tadi, betul, antara ibu dan anak. Kemudian yang selanjutnya yang lebih penting itu menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar di rumah sesuai kondisi keluarga masing-masing. Karena nyaman itu beda, nggih, antara satu anak dengan yang lainnya. Karena saya satu rasa anak berbeda. karakternya beda-beda ya, Bu ya. Kadang ada yang belajar senang duduk manis di atas kursi depan meja kayak gitu, anteng, dia nyaman, oke. Tapi ada yang senang pakai tikar, glosotan di bawah misalnya kayak gitu juga boleh. Jadi sesuaikan
keadaan yang nyaman, bikin suasana nyaman belajar di rumah masing-masing, Berarti disesuaikan kita harus seperti mengerti itu. pola karakter anaknya Iya, masing-masing nggih. ya. Kemudian yang lebih penting lagi ada kesepakatan antara ibu dan anak. Jadi itu dia. ya saya dengan anak saya yang pertama kali ditekankan adik di rumah bukan liburan ya. Iya, gitu. ini sekali lagi ya, Jadi, bukan liburan. Kita pun WFA juga bukan liburan. Iya, betul sekali. Bekerja di rumah nggih Pak Ya, Mun, ya. itu betul. Jadi kadang jadwalnya anak mengerjakan PR harus cocok sama jadwal ibu juga. Adik belajarnya jam berapa kayak gitu. Ibu juga harus menyelesaikan tugas juga, Kerjaan, misalnya iya. seperti ada kesepakatan dengan anak dan kesepakatan ini saya rasakan sendiri tidak mudah karena tentu saja masih anak kecil ya. Kadang molor-molor janjinya jam 7 mandi siap mengerjakan, enggak sebentar ya Bu, Realnya? nah nanti dulu ya Bu, molor lagi seperti itu. Betul. Saya sendiri belajar untuk itu ya, untuk membuat komitmen biar sama-sama bisa terbiasa, karena untuk anak itu belajar kalau bisa jangan sampai dipaksa. Belajar dengan paksaan itu tidak menyenangkan dan efeknya kalau tidak menyenangkan mungkin yang masuk 5% atau mungkin Nggak sama efektif sekali gitu ya yang nggak masuknya. ada yang masuk, malah karena dia belajar dengan tekanan itu tadi. Belajar harus dengan situasi yang menyenangkan, ya menyenangkan, nyaman Dan seperti atas itu. kemauan sendiri. Iya, kalau bisa kemauan sendiri, meskipun harus sering diingatkan nggih. Kalau anak-anak itu kalau misalnya tidak sering diingatkan ya enjoy-nya main terus. Itu Iya. memang dunianya. Iya. Dunianya seperti itu. Memang wayahnya buat anak-anak ya buat main Iya. gitu ya. Tapi kadang kalau untuk Mbak Isti pagi yang sudah tidak menghadapi anak Masih sekolah kecil, ya, nah. anak sekolah mungkin beda lagi. Anak saya yang besar pun sudah beda, tanggung jawabnya sudah mulai ada. Jadi ketika gurunya yang SMP itu kalau ada tugas ada deadline dari gurunya untuk daring jam 8, jam 10 dikumpulkan kayak gitu. Dan itu Berarti sudah berjalan ya, sendiri sudah gitu ya. berjalan dengan sendirinya. Tapi ini untuk anak-anak yang SD, mungkin TK, nggih, PAUD barangkali itu Harus ekstra. iya, Ya, orang tua ekstra harus memahami. ekstra sabarnya. Iya. Ekstra sabarnya dan ekstra lain-lainnya lah Nah, begitulah. kalau misalkan nih kan kita harus lebih ekstra nih Mbak. Dalam artian kita harus kreatif menghadapi semua situasi seperti ini, bagaimana tetap bisa berjalan. Dari sisi ekonomi, saya dapat masukan kalau Klaten ini sedang loyo-loyonya. Jadi Bupati juga bingung, ini kenapa kok perekonomian loyo seperti ini gimana, apalagi di masa pandemi Covid ini, mungkin bisa dapat mensiasati fungsi ekonomi di keluarga. Pak Ki, gimana Pak Ki? Ya, Pak. Semua perekonomian baik itu tingkat internasional, nasional, bahkan di regional dan di keluarga ini mengalami suatu kelumpuhan ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dampak yang ditimbulkan memang sangat luar biasa, Mbak. Ini banyak yang perusahaan itu melakukan Pengurangan PHK PHK. dan banyak pegawai-pegawai atau karyawan yang dirumahkan. Ya, ini kan tidak nyaman bagi mereka yang di PHK dan dirumahkan. Itu kan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri dalam perekonomiannya. Iya. Bagaimana kita harus menghadapi kehidupan di waktu pandemi ini kan sulit sekali. Iya. Ya. Di dalam keluarga, apabila kita itu kepingin ekonominya itu tetap berjalan, ya tidak kolab. Kalau perusahaan itu kolab, kolaps. ya, kolab Calling ya, gitu ya, Pak, ya gulung atau tikar. calling lah nah Jawane calling bingung, ya. Ya. Kita harus mensiasati, Mbak, terutama kalau kita itu mempunyai keahlian, ya, keahlian untuk membuat sesuatu karya, ya, kita munculkan lagi ini. Umpamanya kita pandai membuat kue yang dulunya sebelum ada corona ini
tidak peduli ya. Nah, buat kue. Nah, sekarang itu kita hidupkan lagi. Ya. Kita gali lagi potensi untuk kreativitas membuat kue. Ya, dengan kreativitas itu mungkin bisa membantu perekonomian mereka. Karena ekonomi produktif mereka jalankan dalam Berarti keluarga usaha itu. kreatif dalam keluarga sendiri ya Pak ya? Iya, dalam saat-saat di rumah ini kita membuat kreatif untuk ekonomi produktifnya. Apakah itu membuat bidang kerajinan ya yang dilakukan oleh ibu-ibu waktu di kampung KB saya Mbak ya, ini pengalaman di kampung KB saya. Sewaktu di kampung KB, ibu-ibu itu kan ada kegiatan yang namanya kerajinan, yaitu buat kerajinan seperti tomblok. Oh, berarti itu Gitu. hubungannya terkait pergerakan UPPKS ya Pak ya? Iya, Iya betul. gitu. Terus hidup hemat Mbak. Nah, hidup hemat itu perlu sekali dalam keluarga. Kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Aduh, ada riskan ini Pak Ya. ngomongin ini Pak. Kalau cewek itu biasanya belum menikah banyak keinginannya Pak dibandingkan kebutuhan ya teman-teman ya. Mungkin Sobat IPKB juga merasakan, apalagi yang masih single itu keinginannya lebih banyak Pak. Karena belum ada tanggungan seperti itu. Itu gimana Pak mensiasatinya? Ya kalau seperti Mbak Auli ini kan masih single. Ya. Alhamdulillah Pak ya. Ya, antara keinginan Gimana nih Pak? Semoga Antara keinginan sebentar dan lagi. kebutuhan. Kan gitu ya. Alhamdulillah, antara Pak. keinginan dan kebutuhan ini mungkin lebih banyak kebutuhannya. Ya, kebutuhannya. Ya, Karena keinginan yang menjadi kebutuhan atau bagaimana itu Pak? dua-duanya, Oh, Mbak. dua-duanya. Ya, kebutuhan. Ya, mungkin umpamanya di saat pandemik ini semua orang pakai masker kan? Iya. Ya, padahal pakai masker itu penjenengan nggak pakai lipstik kan nggak kelihatan. Iya sih Pak, cuman kan tingkat kepedean itu mengurang Pak. Ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang lain nggak pakai gincu nggak apa-apa, pakai masker terus. Tapi terus nanti alisnya ditebelin. Nah, cewek itu kayaknya tetap aja kebutuhannya tetap ada gitu Pak. Nah, itu gimana? Itu kan merupakan kebutuhan toh, Mbak. Iya. Bukan keinginan ya. Lah kebutuhannya gimana Pak? Itu bukan keinginan Pak. Ya, keinginannya untuk mencari jodoh, Mbak. Oh begitu. Keinginannya. Ya. Jadi itu suatu keinginan yang menjadi kebutuhan karena ada unsur mencari jodohnya, kewajiban Betul. untuk mencari jodoh. Iya, Mbak. Baik, Jadi baik, Pak, harus balance seimbang antara keinginan Dan kebutuhan. dan kebutuhan itu harus kita seimbangkan. Kalau memang keinginan itu dirasa tidak perlu mamanya, kalau waktu sekarang itu dulu sebelum ada COVID-19 ini, COVID. kita beli baju baru. Lebaran beli baju baru, beli peralatan rumah tangga yang baru. Padahal itu tidak perlu, karena itu masih punya baju yang bisa dipakai, ya, masih yang nyaman. Itu merupakan keinginan yang tidak perlu seharusnya. Itu kan sifat boros. Iya. Itu baik, Mbak Arya. Terus kemudian ini Pak, permasalahan di lingkungan sekitar aja ya Pak ya. Kalau misalkan rumah-rumah kita banyak portal seperti itu, kan kita harus menjaga diri untuk pulang cepat-cepat nih. Entah portalnya selak tutup ini gimana Pak itu? Menanggapinya itu kalau di keluarga Bapak gimana? Ya, ini portal yang mana, Mbak? Ini portal itu biasanya kan kalau di gang-gang itu sini di lockdown. Jadi kayak perbiasaan melindungi diri gitu Pak, melindungi diri menutup portal gitu-gitu. Itu gimana Bapak? Ya. Mungkin bisa lebih ke pembinaan lingkungan gitu ya Pak ya? Ya, itu bisa bukan dengan lingkungan, Mbak. Ya, jadi kalau memang suatu daerah itu di lockdown, ya, itu bukan fungsinya, sebetulnya kan hanya untuk mengantisipasi. Ya. Betul. Jangan sampai orang luar itu masuk dengan seenaknya, ya toh. Dengan ditutup portal itu, kita bisa mempunyai kontrol diri atau istilahnya itu keinginan yang baik, keinginan yang baik dari masyarakat. Menjaga warganya. Ya, menjaga masyarakat atau warganya dari pengaruh orang luar. Kalau kita sudah tahu begitu, kalau kita sebagai warga
pasti warga itu tahu, oh ini Mbak Aulia yang baru datang. Nah, pasti dikasih jalan, dibukakan. Tapi kalau ada orang luar, pasti stop dulu. Berarti itu menjaga diri juga untuk tidak berhubungan dengan pacar mungkin ya Pak ya, karena pacar merupakan warga lain gitu ya Pak ya. Ini Mbak Aulanya ini pertanyaannya nyerempet ini itu pengalaman pribadi karena adanya COVID ini Mbak Aulia tidak dikunjungi pacar. Single ini single. Nah, gini Mbak, dulu itu kalau pacaran itu kan pakai surat ya Mbak ya. Iya. Pakai suratnya sudah puas. Padahal pakai surat itu kantor pos itu kalau jauh itu kan Jakarta kan 3 hari. Nah, rasa 3 hari itu menyenangkan di dalam hati loh. Sampai atau belum. Nah, terus kemudian sampai 6 hari lagi dibalas. Itu senang sekali Mbak. Senang sekali ya Pak. Tapi kalau sekarang kan zamannya IT Mbak. Teknologinya iya, canggih. Kita bisa Zoom Mbak. Zoom, mohon maaf itu merek Pak. Ya. Video call saja. Ya, video call bisa. Nah, itu kan bisa yang jauh jadi dekat Mbak. Iya betul. Itu bisa kita melakukan video callannya. Itu kan bisa. Nggak usah kita harus ketemu langsung ketemu gitu. langsung. Iya. Buat teman-teman dan sobat IPKB ataupun keluarga Indonesia yang pengen datengin ke keluarganya, ini nih bisa memaksimalkan fungsi teknologi nggih Pak nggih. Apalagi Mbak. untuk mensiasati adanya budaya mudik ya. Ini kita untuk tidak mudik dahulu, untuk ditunda mudiknya begitu ya Bu ya. Mungkin dengan adanya pemanfaatan kayak gini bisa mensisipkan fungsi perlindungan bagi keluarga juga ya Bu ya. Gimana itu Bu? Makasih ya Mbak Aulia. Untuk ini ya, fungsi perlindungan dalam keluarga ya, untuk di antara 8 fungsi keluarga itu kita ini Mbak Aul. Jadi fungsi perlindungan dalam keluarga itu artinya adalah rumah nggih, keluarga itu menjadi tempat berlindung yang utama dan yang pertama nggih bagi aman, nyaman bagi anggota keluarganya. Jadi anggota keluarga itu kalau sampai di rumah ketemu dengan anggota keluarga yang lain itu terasa nyaman nggih. Nah, kalau sekarang ini apa perlindungan keluarga adalah bagaimana melindungi anggota keluarga itu dari di rumah dari paparan COVID-19 ini nggih. Tentunya sudah banyak dari informasi nggih dari media itu bagaimana cara mencegah COVID-19 dan itu bisa diterapkan di keluarga nggih. Misalnya saja nggih, cuci tangan pakai sabun nggih, yang pertama nggih CTPS itu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan 6 langkah ya, minimal 20 detik. Nah, jadi 20 detik. Iya. Jadi yang cuci tangan itu berarti salah ya Bu ya? Perlu dikasih sosialisasi itu Mbak. Itu ya. Jadi salah satu tugas kita juga ya Bu, penyuluh KB untuk mensosialisasikan itu ya Bu ya. Betul Mbak Aul nggih. Jadi PLKB itu bisa semuanya nggih, sosialisasi apapun bisa dilakukan. Nah, itu kemudian kita juga mengingatkan kalau mau masuk rumah ada anggota keluarga yang baru datang, ayo cuci tangan dulu. Ya, kita taruh di depan rumah yang mudah dijangkau dan kelihatan. Jadi enggak usah mencari jejak gitu, mencari jejak mana untuk tempat cuci tangan, nggak harus begitu. Begitu masuk langsung tahu di situ tempat cuci tangan. Betul, ya, betul. Kemudian perlindungan yang kedua bisa kita lakukan dengan itu memakai masker, ya, memakai masker seperti ini, ya, agar wajib ya Bu ya. Wajib, baik. Fardu ain. Baik yang sakit maupun yang sehat itu tetap pakai masker nggih, karena untuk apa ini, untuk mencegah ini droplet nggih, droplet atau cairan
dari saluran nafas ini yang akan bisa menjadi penular COVID-19. Jadi pakai masker hukumnya wajib yaitu. Dan perlu kita sosialisasikan juga Mbak Aul untuk memakai masker itu tidak hanya di jalan. Kadang-kadang di jalan pakai masker, kemudian ketika omong-omongan malah maskernya dibuka. Percuma ya Bu, dropletnya lari kemana-mana Nah, ya Bu ya. nggih, itu nggih. Juga perlu kita ajarkan apa Mbak, etika batuk ya. Ya, etika batuk, etika Begini bersih. ya Bu ya. Apa? Pakai siku. Pakai dalam siku dalam. Itu biar tidak menyebar dropletnya. Itu kemudian langkah yang lain ini Mbak, yang penting itu utamanya adalah stay at home. Stay at home. Balik lagi dari tadi stay at home. Tetap jaga diri di rumah. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Nggak gitu usah ya, Bu, ya? keluar nggih. Jadi kayak Pak Gianto tadi nggak usah keluar, pakai saja media Video elektronik nggih. Biar nggak perlu banyak ketemu orang nggih. Jadi Bahkan mudik pun ya mending pakai video call aja gitu ya Bu ya. betul Menjaga nggih. keluarga Nggih. kita. Walaupun itu kita wataknya dari masyarakat Indonesia itu budayanya suka bergotong royong, tetapi ini tetap harus kita laksanakan. Ini harus kita telan agar kegiatan pemerintah, usaha pemerintah untuk yang sudah banyak dilakukan untuk menekan penyebaran ini bisa berhasil, Optimal gitu ya, Bu, bisa fungsinya. optimal. Bisa saya tambahkan? Iya. Ya, ini jadi untuk pencegahan seperti ini memang yang paling efektif kita mulai dari keluarga. Ya, dimulai dari keluarga. Makanya fungsi sosialisasi dan pendidikan di dalam keluarga ini sangat penting. Bagaimana kita memastikan semua anggota keluarga tahu dan mau menjalankan Himbauan anjuran dari pemerintah, anjuran tokoh agama, anjuran para medis dan dokter yang komplit tadi itu ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai CPTS. sabun, pakai masker jangan lupa, jaga jarak, social distancing, kemudian stay yang at paling home. penting tetap di rumah, karena dengan di rumah itu yang paling aman, istilahnya begitu nggih, karena nol penularan ketika kita di dalam rumah. Seperti Iya, itu. Sepertinya masih ada pembahasan-pembahasan lainnya nih yang masih pengen kita usik, pengen kita bahas, tapi sebetulnya ini waktunya terbatas, jadinya kita mungkin akan rehat sebentar untuk melanjutkan ke sesi ngobrol selanjutnya. Kita rehat sebentar ya Bu ya. Terima kasih untuk masukannya. Nanti kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Tetap ngobrol terus bersama kami di Ngobrol Bareng Live IPKB Klaten. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita lanjut lagi ya dari sesi selanjutnya tadi, masih menyambung ya teman-teman. Tadi ada sedikit ganjalan teknis karena ada batasan waktu untuk Instagram bahwa kita live itu 1 jam. Nah ini lanjutannya, tapi nanti mungkin kita nggak akan 1 jam lagi. Hanya sedikit menambahkan dari beberapa yang masih ingin kita bahas ya Bu ya Pak ya. Ada beberapa hal penting yang masih pengen kita ulas sedikit di sini. Nah tapi sebelumnya izinkan saya untuk ngobrol tentang pemenang ya. Nanti di penghujung acara kita bakal umumin 3 pemenang yang sudah kirimkan storytellingnya. 3 pemenang itu nanti akan dibacakan sedikit di penghujung acara, dan untuk rewardnya bisa bakal dihubungin langsung oleh panitia melalui IPKB_Klaten. Ya baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ngobrol bareng live bersama IPKB Klaten. Nah balik lagi nih pada kasus yang tadi, ingin mengingatkan kembali aja. Tadi terakhir kita bahas tentang mudik ya Bu ya. Mudik kemudian dapat disiasati untuk berkumpul dengan keluarga melalui video call. Nah, tadi Pak Ki juga udah mention video call Mbak, gini bisa melalui memanfaatkan pengembangan teknologi. Nah, selain kita dari SDM 4.0 yang harus beradaptasi ya Mbak ya dengan perkembangan zaman seperti saat ini, dan kita harus menghadapi masa Covid pandemi yang harus menolak atau menunda untuk mudik ya, itu bisa melalui teknologi video online tadi. Nah, tapi di sini saya ingin
menyingkap sisi balik dari lockdown atau work from home yang dimana semua harus stay at home, tapi ternyata malah kasus-kasus yang patut kita waspadai, tupoksi kita sendiri, kehamilan yang tidak diinginkan itu meningkat ya Mbak ya. Nah itu gimana untuk mensiasatinya? Mungkin bisa dari fungsi reproduksi, bisa pelaksanaannya gimana selama masa COVID pandemi seperti ini? Terima kasih Mbak Aul. Sambung lagi ya teman-teman semua, semoga tidak bosan. Iya, sedikit semoga aja nggak bosan ketemu menambahkan, kita lagi. biar ceritanya tidak putus di tengah jalan begitu nggih, untuk menyambung fungsi reproduksi dalam keluarga, di mana keluarga dibentuknya keluarga bertujuan untuk melangsungkan keturunan, ngoten nggih ya. Kemudian keluarga juga sebagai kesinambungan generasi, Regenerasi seperti itu, ya. gitu. Kemudian keluarga ini juga yang kita inginkan generasi yang selanjutnya adalah generasi yang berkualitas. Betul. Seperti itu. Berkualitas dalam artian sehat, jasmani dan rohani, pinter juga, soleh-solehah juga, amin. begitu nggih. Ya. Nggih. Nah, di masa pandemi Covid-19 ini PR-nya BKKBN, PR-nya kita semua penyuluh keluarga berencana dimanapun berada nggih, Tugasnya dengan kita situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing seperti itu. Jangan sampai nih di masa pandemi ini coronanya negatif tapi istri positif, seperti itu. Bahaya ya, itu ya, Bu, bahaya. ya. nggih. Kemudian ada juga nih tulisan-tulisan yang mengatakan keluar rumah jangan lupa pakai masker, berhubungan jangan lupa Pakai alat kontrasepsi. alat kontrasepsi, seperti itu. Nah, kita sebagai penyuluh keluarga berencana tentu saja dengan jajaran kadernya di masyarakat, di wilayah desa desa. binaan kita masing-masing harus tetap menjaga agar semua pus yang memang menghendaki untuk mendapatkan pelayanan KB bisa terlayani, seperti Tetap- itu nggih. tetap gencar untuk melakukan bisa tetap pelayanan ya. terlayani. Tentu saja dengan mempertimbangkan protap kesehatan, seperti itu. Betul. Memang banyak dari bidan, puskesmas mungkin yang di masa pandemi ini tidak dulu melayani untuk metode kontrasepsi jangka panjang ya, misalnya Iya. IUD seperti itu, implan seperti itu, banyak yang ditunda. Ini memang momennya juga Ramadan, jadi pelayanan untuk metode kontrasepsi jangka panjang sementara tidak Dikurangi ada, gitu ya, gitu, tidak sementara ada, tidak Mas, ya. ada seperti itu. Jadi kita KIE kepada masyarakat yang memang jadwalnya mungkin harus bongkar pasang implan atau mungkin bongkar pasang IUD, IUD-nya sudah habis seperti itu, bisa untuk sementara waktu beralih terlebih dahulu ke metode kontrasepsi jangka pendek dulu. Diarahkan bisa untuk ke iya. alat kontrasepsi yang bisa dan mudah untuk diperoleh Iya, gitu ya, Bu. heeh. Jangan sampai DO seperti itu, Iya, nggih, jangan drop sampai out. DO, tapi bisa sementara dialihkan terlebih dahulu, bisa ke pil atau kondom seperti itu. Kalaupun ada pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di puskesmas ataupun di bidan desa, itu biasanya untuk suntik. Kalau di wilayah saya sendiri, Bu Bidan masih melayani, melakukan tentu saja pelayanan. dengan protap yang sesuai Sesuai, kesehatan seperti iya. itu. Pasien harus datang dengan masker, misalnya janjian dulu lah seperti itu, nggih. Seperti itu. Jadi kita bersama jajaran kader tentu saja melakukan KIE. Kalau bisa nih tunda dulu untuk tidak hamil dulu di masa-masa pandemi Iya, ini, betul. agar nanti istilahnya keturunan yang dihasilkan juga berkualitas, nggih. Jangan sampai adanya pandemi ini nanti ada efeknya kepada janin yang dikandung oleh ibu hamil. Jadi kita pastikan semua generasi yang ada di keluarga, baik balitanya, kemudian lansianya, ibu hamilnya, semua dalam keadaan sehat begitu. walafiat. Harus meningkatkan imunitas kesehatannya, seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih berhati-hati aja ya Mbak ya, karena kalau sampai ada kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini kan berarti beresiko juga kan. Iya, bisa jadi seperti itu, karena dari segi medis sendiri juga belum bisa memastikan Iya. ya, maksudnya ada enggak nih Iya, efeknya secara langsung. daripada mending Iya. nggak usah gitu ya. Tapi kita tidak bisa juga melihatnya dari satu sisi. Jangan hamil dulu. Bagaimana dengan kalau Yang memang di sudah masyarakat terlanjur. memang sudah ada ibu yang Itu hamil. bagaimana, Mbak? Nah, seperti itu ya Mau nggak mau kami ya Bu ya. nggih, kalau saya sendiri nggih menyarankan apabila sudah kejadian nih, ini udah jalan 5 bulan misalnya, iya. ini misalnya
ada pengantin baru nikahnya sudah bulan Februari misalnya lah, ini kan memang baru program Iya, mereka betul. ndelalai kok ya positif misalnya seperti itu. Yang pertama harus dilakukan ya alhamdulillah, disyukuri Betul, dulu, bersyukur ya, tetap iya, bersyukur. tetap disyukuri. Karena semua anak tuh anugerah. Iya, karena pasangan usia subur ini, pasangan ini kan berarti diberi amanah oleh Allah. Pertama disyukuri, Iya. diterima, alhamdulillah. Legowo. Kemudian positive thinking yang kedua, Iya. berprasangka baik sama Allah. Apapun rencananya, insya Allah tidak apa-apa, ya baik untuk keluarga ini, misalnya seperti itu. Kemudian tip yang ketiga, positive thinking. Kemudian banyak mendekatkan diri, tentu saja fungsi agamanya Fungsi agamanya diperkuat ya. dikencengin lagi seperti itu. Ia banyak ibadahnya, banyak doa tentu saja kepada Allah, semoga tidak ada apa-apa, sehat-sehat selalu seperti itu. Kemudian fungsi yang lain juga kait mengait nggih, kasih sayangnya. Saling Mungkin jadi satu. kondisi seperti ini ibu hamil tambah disayang sama suami, begitu Iya, ya. amin. Suaminya juga semakin apa ya, melindungi merangkul nggih. juga. Semakin merangkul juga kayak gitu. Yang jelas si ibu ini harus selalu terkondisikan biar positive thinking, jadi hatinya juga Ayem, seneng, ayem tenang. kayak gitu, tidak tertekan dengan kondisi seperti ini. Kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah ya ikhtiarnya tetap harus ada, Iya. usaha untuk selalu sehat. Jangan lupa nomornya Bu Bidan disimpan, nomornya dokter disimpan, kalaupun tidak bisa datang langsung, kalau misalnya ada keluhan yang mendesak bisa lewat telepon dulu, konsultasinya calling ya, dulu, iya. konsultasinya lewat telepon Langkah pertama yang bisa iya. dilakukan gitu ya, Mbak ya. Kemudian minumnya tablet tambah darah jangan lupa juga, makan makanan gizi seimbangnya jangan lupa. Jadi harus berusaha agar tetap sehat seperti itu. Olahraganya, olahraga kecil-kecilan mungkin ya, kalau untuk ibu hamil berjemurnya juga jangan lupa. Dedenya ya. wajib ya Bu ya. Ikhtiarnya tetap harus dilaksanakan dengan itu tadi, melaksanakan anjuran pemerintah, Iya. anjuran ulama, anjuran para dokter, ya cuci tangannya, PHBS-nya, pakai maskernya, jaga jaraknya, di rumah aja, semuanya lah yang Semuanya komplit harus itu dilakukan ya. sebagai wujud ikhtiar usaha agar tetap sehat. Kalau ikhtiarnya sudah, saya rasa yang terakhir berserah diri aja. Iya. Berserah diri kepada Allah, serahkan sama Allah, insya Allah akan indah pada waktunya. Begitu. Betul. Mudah-mudahan adik bayinya terlahir Dengan selamat, sehat. Iya, ibunya juga sehat. Mungkin Amin. begitu. Iya. Terima kasih. Makasih Mbak Famelia. Mungkin ya dari sisi itu kita bisa lihat positifnya bahwa kita dididik untuk belajar hidup sehat. Nah, di masa pandemi ini kita misalkan dengan keadaan kehamilan, berarti harus lebih ekstra menjaga diri agar lebih sehat gitu ya Mbak ya. Nah, untuk selanjutnya tadi saya ingin mengupas sedikit tentang fungsi ekonomi dan pembinaan lingkungan. Karena di sini kita sudah ada Pak Gi. Nah, Pak Gi ini adalah pembina Kampung KB Coe Desa Kradenan, salah satu desa di Kecamatan Truco ya Pak ya? Laras? Nggih. Betul Mbak Aula. Nah, itu ingin mengulas sedikit nih. Itu tentang fungsi pembinaan lingkungan yang pastinya tadi udah dijelaskan kan di keluarga seperti apa. Nah, ini saya pengen nih, mungkin teman-teman banyak yang dari sobat IPKB, banyak dari penyuluh keluarga yang ikut menonton live pada siang hari ini kan pengen tahu tuh tips-tipsnya dari Kampung KB gimana menghadapi masa-masa COVID-19 seperti ini Pak. Iya Mbak Aulia, untuk pembinaan lingkungan yang ada di Kampung KB Kecamatan Truco. Kecamatan Truco ada 4 Kampung KB Mbak, luar biasa. Ada 4. Luar biasa. Ya. Padahal saya terakhir baru 3, sekarang udah 4 ya Pak ya? Ya, 4 itu ada yang 1 mandiri, coe, kemudian reguler 2 Mbak. Nah, ini di antara 4 Kampung KB ini juga mempunyai sisi yang lain. Jadi tidak sama, meskipun pembinanya 1 ataupun dari PLKB 3 yang membina Kampung KB di Kecamatan Truco, yaitu ada Bu India, ada Bu Ayu, dan saya sendiri. Tapi tipikal Kampung KB itu mempunyai tipikal yang berbeda.
Contohnya Pak, mungkin pelaksanaan itu Ya. apa pelayanan lingkungannya di masa-masa kayak gini itu gimana Ya, Pak? untuk pelaksanaan pembinaan lingkungan di Kampung KB selama COVID ini kan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Betul. Kita menggunakan tetap teknologi IT. Memaksimalkan Kita menggunakan grup WA, Mbak. Jadi ada grup WA Kampung KB. Nah, di grup WA Kampung KB itu kita memberikan pembinaan, ya, dan pendampingan lewat grup itu. Ya, kalau COVID itu membahayakan bagi lingkungan masyarakat, nah gimana lingkungan masyarakat itu bisa terlindungi? Ya, seperti kita membuat portal, Mbak. Jadi portal itu disepakati oleh masyarakat, ya kita arahkan, tapi harus ada musyawarah dulu. Oh yang tadi ya Pak ya, portal itu tadi. Bagaimana portal itu Dapat nanti berfungsi. dipasang. Jadi jangan sampai nanti merugikan warga sendiri yang akan keluar masuk kampung. Nah, itu disepakati dulu. Portal itu letaknya di mana? Nah, portal itu digunakan satu untuk mencegah orang luar datang ke situ. Ya, jadi kalau orang luar bisa diantisipasi, ya, kita akan terhindar juga. Nah, seperti kemarin ada yang datang dari Jakarta, itu. Kemudian oleh pemuda ditolak, Mbak. Ya, sebelum masuk kepada saudaranya, ditanya dulu, ini dari mana? Dari Jakarta. Kalau dari Jakarta, seperti portapnya sini, mari kita ke kepala desa dulu. Nanti di sana ada tempat untuk karantina mandiri. Ya, mandiri 14 hari. Jadi setiap desa tuh sudah mempunyai tempatnya masing-masing untuk karantina. Ya, gitu. jadi kita harus satu menyiapkan tempat karantina, Mbak, seperti itu untuk menampung orang-orang luar atau saudara luar yang datang ke situ. Memang terpaksa datang ke situ, ya kita harus satu siapkan menggunakan portal tersebut untuk mengantisipasi. Yang kedua yaitu membuat karantina, Mbak, yaitu tempat karantina. Ya. Yang ketiga, kita harus menggunakan desinfektan. Ya. Untuk agar lingkungan yang ada di mensterilkan gitu ya, Pak ya. Di tempat kampung KB atau warga itu steril, yaitu dia melakukan penyemprotan massal, yaitu dengan dibantu oleh Karang Taruna, terus PIK remajanya jalan. Berarti memang semua unsur masyarakat ikut membantu Ikut juga, gitu ya? Mbak. Partisipasinya Ya, bagus gitu ya Pak ya? Ya, jadi antara PIK remajanya, terus kemudian bapak-bapaknya dan masyarakat menyatu melakukan penyemprotan 2 minggu 2 kali. Berarti mungkin seminggu sekali ya Pak ya? Setiap seminggu ada sekali? Ada sekali, itu baik itu penyemprotannya ada di tempat musola, rumah warga, dan umum, Mbak. Itu ya fasilitas umum. Berarti itu. masuk ke rumah-rumah juga gitu nggak Pak? Ya, kalau ke rumah enggak, Mbak. Cuman yang di luar saja, Mbak, yang di luar saja. Terus kemudian kita menggalakkan namanya pos kamling, Mbak. Iya. Pos kamling ini tidak hanya bapak-bapak yang menjadi relawan, pesertanya ya. Tapi ibu juga. Jadi ibu saling juga, Pak? Iya, gotong royong. Itu gimana Pak? Masa mau jaga malam ibu-ibu? Ya, nanti malah konsumsi. Iya. Oh, konsumsi. Ya, ibunya enggak jaga malam, Mbak Uli. Oh, kirain jaga malam, Pak, kan kasihan. Ya. Jadi ibunya itu membuatkan makanan dan minuman nanti untuk bapak-bapak yang makanan. yang akan ronda malam. Sudah disiapkan. Jadi bapak-bapak waktu ronda malam ya sudah enggak akan kengelian. Iya, betul. Itu yang penting Pak, biar bisa biar gitu tidak ya, masuk Pak, ya? angin, Pak. Biar gak masuk angin. Ya, inilah yang disiapkan saya, metode saya. Fasilitas cuci tangan juga fasilitas harus ada. cuci tangan di setiap rumah.
Itu rumah ada, harus ada juga Mbak, Mbak Setiap rumah Pamlia. ya Pak ya? Iya, Maksudnya semuanya bukan- ada. Biasanya kan cuman himbauannya ke tempat-tempat fasilitas umum. Tapi Sebenarnya- kalau ini di setiap rumah ya Pak Di ya? setiap rumah Mbak. Jadi di setiap rumah itu ada disediakan tangan. gentong ataupun sekarang kalau memakai apa itu Ember bisa. ember yang Yang dilubangi, ya. Terus kemudian ada sabun yang di apa di luarnya itu untuk Bisa cuci dicontoh tangan. ini, Ya. bisa Iya. dicontoh kampung Ini KB-nya. setiap rumah di kampung KB Trucuk itu menyediakan itu Mbak. Wajib ya Pak? Wajib hukumnya. Wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan saya juga menghimbau setiap pergi kemana harus mempunyai hand sanitizer. Iya. Ya, hand sanitizer. Kalau hand sanitizer ini tidak ada, kita berkoordinasi dengan kepala desa. Biar kepala desa yang menyediakan. Oh iya. Tapi alhamdulillah kepala desa juga bisa berpartisipasi aktif, kemudian menyediakan dan membagikan hand sanitizer kepada masyarakat, Mbak. Berarti tidak hanya masyarakatnya saja yang aktif, ternyata pemerintah tingkat desa pun dia juga aktif dalam memberikan kegiatan mandiri di situ ya Pak ya? Ya betul. Sepertinya kayak Siskamling, Mbak. Siskamling itu saya melibatkan juga Babinsa, Babin Kaltibmas, kemudian kepala desa. Itu setiap malam itu mubeng. Jadi ronda itu. Iya, ronda. Ya, itu di apa? Meskipun masa Ramadan seperti ini ya Pak ya? Iya, disepakati kebersamaan nanti yang mau apa menjadi tujuan untuk keliling dulu itu desa mana. Nah, itu nanti ada kesepakatan dari pihak pemerintah desa melalui nanti Babinsa dan Babin Kantipmas. Itu ada jadwalnya, Mbak. Oh berarti ini bisa jadi masukan ya Sobat IPKB. Jadi biasanya kan kalau mengadakan ronda kan antar warganya saja gitu ya Pak ya. Kalau di sini bisa menggandeng dari sisi pemerintah baik itu kepala desa maupun Babin Kamtipnas ya Pak ya. Betul Mbak Aulia. Terus kemudian kalau selanjutnya ya Pak ya, ini dari sesi kita kan mungkin udah clear semua, udah dijelaskan semua. Tapi ada beberapa teman kita yang mungkin pertanyaannya masuk langsung ke materi kita. Kita nggak bisa sebutin semua pertanyaan, kita nggak bisa jawab semua pertanyaannya. Tapi beberapa pertanyaan aja yang mungkin udah masuk dan kita pilih. Nanti mungkin pertanyaan selainnya bisa dijawab melalui DM Instagram IPKB_Klaten ya. Ini ada 2 penanya. Untuk melengkapi dari sesi diskusi kita kali ini ya, kita udah banyak bincang-bincang sama temen ngobrol di sini, mungkin udah banyak banget ilmu yang kita dapat. Ada 2 pertanyaan, yang pertama dari Bang @bangga kencana _kaligesing. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana peran 8 fungsi keluarga dapat optimal kita laksanakan dalam mendidik anak di era pandemi COVID-19. Nah, untuk jawaban itu sepertinya tadi udah dijawab nih Pak Bu, nggih. Udah dijawab sama Mbak Famelia. Itu nanti mungkin kalau @bangga kencana _kaligesing bisa lihat langsung siaran ulangnya lagi ya. Siaran ulangnya nanti bisa dicek. Mbak Lia udah jelasin kalau nggak salah tentang beradaptasi untuk mengetahui karakter anak ya Mbak ya tadi. Tipsnya udah banyak tadi disebut sama Mbak Lia. Nah, untuk pertanyaan kedua ada dari M.Trista. Ya, ini teman kita sendiri Bapak, penyuluh KB Kabupaten Grobogan. Ya. Pertanyaan begini, kenapa penyuluh KB dalam kurung yang mengetahui dan memahami 8 prinsip keluarga dan membina desa atau kampung KB, tapi sangat disayangkan tidak masuk dalam Satgas COVID atau Jogotongo, itu bagaimana Bapak? Nah, ini mungkin bisa langsung ditanyakan kepada pembina kampung KB Coe, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Apakah mungkin di Klaten tidak terjadi hal yang seperti itu? Mungkin bagaimana Bapak? Ya Mbak Aul, untuk Satgas COVID-19 untuk PPA IPKB Dan yang di Jogotongo. Kabupaten Klaten, Iya. terutama petugas keluarga berencana nggih di Iya. Kabupaten Klaten, saya lihat melalui grup WA itu ada sebagian
juga menjadi Satgas Covid. Seperti saya sendiri. Saya sendiri menjadi Satgas Covid 19 tingkat kecamatan. Terus kemudian saya juga diminta untuk menjadi Satgas Covid di mitra kita, yaitu di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah. Ya di MMC Muhammadiyah. Itu saya juga diminta menjadi Satgas Covid-nya. Terus kemudian di desa, Mbak. Di desa itu banyak petugas keluarga berencana kita menjadi Satgas, Mbak. Ya, jadi Satgas desa. Satuan gugus tingkat desa itu Ya, tingkat sebenarnya desa. kita sangat penting untuk masuk ke situ meskipun tidak disuruh ya Pak ya. Berarti kita harus aktif juga ya. Ya, kemarin Mbak ini ada cerita nggih, ada Gimana cerita. Pak itu, Pak? Kemarin ada salah satu di kampung Kapi saya, ya ada berita huak lah katanya, berita huak. Itu ada seseorang yang datang dari Jakarta, kemudian mampir ke Desa. kampung Kapi di tempat saya, ya, ke saudaranya. Nah, ada suatu pemberitaan bahwa orang yang datang di situ adalah positif COVID. Padahal belum. Padahal belum Ya, ada belum. pastian gitu ya, Padahal Pak. yang namanya positif apa? COVID itu kan harus melalui Tes. uji swab. Iya, Ya, rapid dan swab. Lah itu belum ada uji swab, tapi mereka sudah dikatakan positif. Ya. Padahal itu merupakan berita yang belum ada kebenarannya. Belum Nah, itu sudah menyebar, Mbak, lewat Roder Voice. Ya, sudah menyebar ke masyarakat. Teman-teman. Akhirnya masyarakat itu resah. Kemana mereka akan pergi pasti dicurigai. Mau belanja ditolak. Karena warganya sudah tertular atau berhubungan dengan karena daerah satu didatangi tadi ya, ya, datang Pak ya. itu. Nah, akhirnya setelah ditelisik dan orang yang datang di situ memang dibawa ke rumah sakit di salah satu kabupaten Klaten, ternyata tidak positif. Setelah dites Ya. ternyata tidak positif. Ternyata mereka hanya istilahnya kerja di PHK, terus kemudian pulang stres dia. Nah, stres ya, karena orang takut dari Jakarta pasti membawa virus ya. Nah, itu kan terus kemudian inisiatif dari petugas lapangan yang ada di Kampung Kapi itu bersama dengan kepala desa, bersama dengan Pokja Kampung Kapinya. Nah, itu membuat atau suatu kesepakatan yang membuat berita itu dipanggil. Yaitu bersama dengan Babinsa, Babin Kantipmas, kepala desa, terus kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa itu membicarakan bareng, kemudian dia meminta maaf. Dia meminta maaf bahwa berita yang kami buat tersebut adalah tidak benar. Dia mengklarifikasi itu. Inilah tugas kita, Mbak. Jadi kita meluruskan, jangan sampai masyarakat itu resah. Itu. Terus kemudian Jogotongo, Mbak. Ya. Jogotongo ini banyak dari Mbak Istiparin juga melakukan Jogotongo, meskipun ya di rumah masing-masing. Tapi karena kan kita terbatas untuk berkomunikasi dan bertatap langsung, ya physical distance kan harus dijaga. Mbak Isti ini juga melakukan Jogotongo. Pasti mereka membawa beras atau wujud telur, ya, itu dikasihkan kepada mereka yang kurang mampu, yang berhak menerima itu karena ada COVID ini dia terdampak. Nah, saya juga gitu, Mbak. Saya membagikan beras, gitu. Saya membagikan uang kepada tetangga saya yang mereka kena PHK, yang mereka tidak bekerja, mereka miskin, ya saya kasihkan, Mbak. Itu saya lakukan itu dengan istri dan anak-anak saya. Juga Mbak Pamelia, cuman tidak diekspos atau tidak perlu di SK-kan itu loh. Untuk IPKB atau PKB di Kabupaten Klaten di grup WA dan malah ada himbauan, ayo bayar zakat
Ya, ayo Iya. bayar zakat dan jogo tonggo. Iya. Ada yang nge-share lagi seperti Mas Basuki, dia nge-share apa sembako. Ini saya sudah menyiapkan telur untuk jogo tonggo ini. Jadi untuk Kabupaten Klaten, insya Allah sebagian dari petugas KB-nya sudah melakukan apa yang dinamakan jogo tonggo itu Mbak, dengan melalui mungkin berupa zakat, infak, sodakoh pada Berbagi ke sesama. petugas keluarga berencana di Kabupaten Klaten, gitu Seperti Mbak, itu, Mbak Auli. nggih. Iya. Nah, itu menurut saya jawaban yang paling tepat ya untuk tadi Mas siapa tadi? Mas atau Mbak ini? @M Trista ya. PKB Kecamatan Grobogan ya. Nah, udah terima kasih udah bertanya, jawabannya sudah dijawab dengan detail oleh Pak Gi ya, bahwa misalkan nanti masih ada belum puas, bisa langsung DM ke IPKB @IPKB_Klaten. Nah, tapi untuk menarik kesimpulan dulu nih Pak, berarti dari kegiatan Jogo Tonggo sendiri berarti memang kita selaku penyuluh keluarga berencana pun memang harus aktif nggih Mbak ya, harus secara mandiri aktif bergerak langsung terlibat untuk dalam kegiatan tersebut. Jadi tidak perlu ada yang ngajak, diajak dulu, ditunjuk. Kesadaran pribadi. selanjutnya nih untuk sesi ngobrol bareng live kita dengan para teman-teman ini sepertinya kita cukupkan sekian. Nah, tapi jangan pergi dulu kemana-mana, tetap pantengin di sini. Kita bakal lanjut ke storytelling. Kita bakal umumkan 3 pemenang yang bakal dapat gift khusus, reward khusus dari kita IPKB_Klaten. Nanti bakal dihubungi langsung sama IPKB Klatennya. Sebelumnya kita bacakan dulu ya. Mbaknya mungkin mana ada, saya suruh maju. Ini saya suruh maju nih. Kayaknya Mbak Kreatifnya nggak mau kelihatan depan layar ini ya. Oke, nah sebelum masuk saya ceritakan, kita putar video dulu ya. Sebelumnya ada video yang sudah dikirim kepada kita. Ini salah satu video dari PPKBB yang dikirim ke DM langsung. Mohon maaf ada gangguan suara sedikit. Nah, lanjutkan lagi ya. Sebelum kita masuk ke storytellingnya, kita umumin 3 pemenangnya, tapi ada video dulu yang bakal masuk. Kita pantengin dulu video 1 kali ini. Dewe lawan malih, sampean dijadwal rondo. Rasa mudik lho iki, genek corona. Ceritane iki aku oleh jatah rondo. Nang genteni jatah kula pripun? Ya le, siap. Aku ya wis kangen tempur. Pasukan merapat. Siap, Mbok. Ayo cari. Ya tak sangoni le do semangat ya. Awake kudu sikat, tak sangoni jahe merah enggak masuk angin. Nek neng maling doyak, nek neng rondo dicandra. Lapor komandan, ada pergerakan mencurigakan. Arah timur. Oke, tak kirim pasukan. Ndi menungsane? Kel, apa kuwi? Maling yo. Hei, kok kowe iki? Aku kok tak sambil golek bekecot. Kok malah golek bekecot? Wong arang pangan. Pasukan mundur kabeh. Kok malah mundur, Pak? Aku maju ora tau dianggap kok. Fungsi keluarga dalam versi lagu Jawa Kentongan. Siji fungsi agama, yo mas yo. Loro sosial budaya, yo mas yo. Telu cinta kasih sayang, papat perlindungan. Reproduksi, yo mas yo. Enam pendidikan, yo mas yo. Pitu ekonomi, wolu fungsi lingkungan. Nah,
itu dia tadi salah satu pemenangnya. Yang pertama tadi video Ucup ya. Video Ucup Klaten udah pada tahu kan, itu Ucup Klaten terkenal tuh. Baru-baru ini juga digandeng sama bupati kita buat kampanye pencegahan COVID-19 untuk menjaga jarak dan jangan mudik ya. Mungkin bisa langsung dicek di YouTube-nya atau di Instagram-nya, bisa langsung. Tapi yang terakhir tadi yang ada ibu-ibu menyanyi dengan riangnya, dengan pernak-pernik wayangnya tadi, itu adalah Ibu Sutanti SPD, salah satu PPKBD Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Selamat kepada Ibu Sutanti menjadi pemenang ya. Menjadi salah satu pemenang. Ide kreatifnya dalam membuat video KIE 8 fungsi keluarga itu merupakan salah satu bentuk kreativitas dari SDM 4.0 ya. Kalau kita bisa melakukan KIE, penyuluhan dimanapun kita berada meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Bagi kita yang penyuluh KB mungkin suatu itu ya, nggak boleh kalah ya, kita harus semangat lagi ya. PPKBD-nya yang di mana nih, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, wah terbaik memang ya. Kepada Ibu Sutanti yang sudah mengirimkan video media KIE-nya, terima kasih, selamat menjadi pemenang. Dan tadi juga sudah di-share secara massal ya di Facebook-nya, bisa dicek di Altan Eka, itu akun Facebook-nya, mohon maaf, dan sudah dikirim ke Facebook grup petugas lawan COVID. Mungkin bisa dicek di Facebook-nya. Tapi beliau menceritakan bahwa di masa pandemi COVID-19 seperti ini, berbagi sharingnya begini. Dalam sisi kebutuhan kan kita akan terus meningkat, di mana pendapatan surut menyurut ya Pak ini ya. Terus beliau mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berhemat dan berwirausaha. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Gi, bahwa fungsi ekonomi dapat kita tanamkan melalui cara berhemat dan berkreatif ya Pak ya. Beliau mengajarkan anaknya untuk berjualan masker dan menjual pakaian di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian tetap dia menanamkan sikap perilaku hidup bersih dan sehat dengan terus menjaga diri dari COVID dengan cuci tangan dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau itu wajib ya Bu ya Pak. Mungkin hanya lebih giat, mungkin sudah diajarkan, tapi karena adanya pandemi ini kita lebih giat lagi. Kemudian yang serunya ini begini, beliau dan anaknya dapat menyalurkan hobinya untuk bermain musik. Karena mereka berdua sama-sama hobi untuk bermain musik, dia menyalurkan hobi bermain musik dan bernyanyi bersama keluarga di rumah. Kemudian saling berbagi peran, membantu pekerjaan rumah bersama-sama seperti itu. Kemudian alhasil lah terbentuk KIE video. Nah, keren sekali kepada Ibu Sutanti. Oke, selanjutnya pemenang storytelling yang kedua, kita ada PKB Kabupaten Grobogan. Temennya tadi Mas Trista tadi ya. Nah, kayaknya yang Grobogan ini lagi aktif banget ya ini ya, responsif banget. Ada Mas Rendra, penyuluh keluarga berencana Kabupaten Grobogan. Nah, di sini beliau menceritakan bahwa pentingnya untuk menjaga kreativitas dalam memunculkan ide usaha di masa pandemi. Iya, kayaknya memang yang paling gampang buat meletik, buat biar bisa kreatif itu adalah memunculkan usaha ya Bu ya Pak ya. Karena memang ekonomi itu dampak ekonominya sangat kuat ya untuk yang tinggal di rumah. Mungkin bagi kita yang wajib masuk seperti ASN seperti kita, pemerintah kan mungkin tidak begitu terdampak begitu kuat. Cuman untuk yang swasta mungkin akan lebih berpikir kreatif mensiasati masalah ekonomi yang terjadi. Nah, salah satunya adalah beliau berkreatif berwirausaha untuk membantu istrinya membuat sifon coklat, pai keju, dan lumpia Semarang. Terima kasih Mas Rendra atas ceritanya. Kemudian yang terakhir ada dari penyuluh keluarga berencana juga Pak Bu, teman-teman kita juga dari Blora, Mbak Nikmah
Penyuluh keluarga berencana Blora. Iya, selamat. Selamat kepada Mbak Hikmah yang sudah mengirimkan ceritanya. Di sini beliau bercerita bahwa perbedaan untuk sholat berjamaah sekarang bisa berjamaah di rumah bersama keluarga. Tapi yang paling mengusik saya, yang paling penting dan agak unik sebenarnya adalah menyiapkan, tadi ceritakan bahwa menyiapkan sarana cuci tangan. Sarana cuci tangan yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk setiap harinya ketika mau masuk dan keluar rumah sesuai protapnya. Tapi di sini yang kadang orang masih kurang perhatian adalah sisa air limbahnya itu, Ibu, Pak. Jadi sisa air limbahnya itu berimbas kepada tanaman. Terkadang kita nggak sadar di bawah tidak ada kalau di sini tampon ya Bu ya, penampungan. Dari penampungan tidak ada penampungan, jadi air dari air mengalir itu mengalir ke tanaman, kemudian tanaman makin lama makin layu, makin nggak sehat, kemudian mati akhirnya. Berarti kan kita malah tidak memperhatikan lingkungan kalau seperti itu ya, meskipun kita menyesuaikan dengan protap COVID-19. Nah, mungkin bisa digunakan sebagai ide kreatif para penyuluh KB atau bagi keluarga Indonesia yang mulai saat ini kita harus lebih memperhatikan gimana air limbah setelah cuci tangan itu diberdayakan seperti apa atau dibuang pada tempat yang aman, tidak mengganggu lingkungan sekitar kita, nggih Pak, nggih. Oke, sama satu lagi mungkin yang kita nggak begitu sadar adalah penyemprotan kepada tubuh. Nah, itu penyemprotan disinfektan itu seperti yang Bu Isti jelaskan tadi ya Bu ya, itu lebih ke benda mati. Makanya beberapa kalau mungkin ada orang yang sedikit ngeh, itu ada alat disinfektan tubuh yang dipasang di beberapa dinas ataupun kecamatan. Itu sekarang terbengkalai, mangkrak. Karena apa? Karena ternyata fungsinya terhadap makhluk hidup itu kurang bagus begitu. Jadi sekarang untuk diberhentikan. Jadi sebaiknya mungkin bila mana datang ke fasilitas umum ada seperti itu, sebaiknya tidak menggunakan, diganti dengan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, sekian dari acara ngobrol bareng live IPKB Klaten. Kali ini sudah 1 jam lebih malah ya, sudah menemani kami. Terima kasih kepada para sobat IPKB, para khalayak yang sudah menemani kami, mantengin kita dari awal sampai akhir, dan keluarga Indonesia yang tetap lihat live kita, meskipun kita masih lanjut sesi 2 tadi. Tetap terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton live kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan. Tapi sebelum ini kayaknya kita tetap harus ada penutup salam-salam dulu nih. Kira-kira kalau kita salam gimana? Mau berdiri atau mau duduk, Pak? Mau berdiri aja ya. Ya. Udah siang Pak ya maksudnya ya. Oke. Salam penyuluh keluarga berencana. Sehat, semangat, luar biasa. Ya, karena acara sesi sekian hari ini udah selesai, saya juga ucapkan terima kasih kepada sobat IPKB yang masih menonton, kepada keluarga Indonesia yang menonton, dan kepada Disos P3AKB yang sudah membantu, mendukung, mensupport kita semua bisa mengadakan ngobrol bareng live hari ini di sini. Kemudian dan saya ucapkan kembali kepada IPKB Jawa Tengah yang sudah memberikan fasilitas kita sehingga bisa live ya Pak ya. Live di sini bareng-bareng. Dan terakhir kepada IPKB Klaten. Terima kasih kepada IPKB Klaten yang sudah mengirimkan perwakilannya. Kemudian sebagai ketempatan tempat nih ya, yang punya KW tempatnya nih, Klaten Tengah yang sudah memberikan fasilitas tempat. Dan tim kreatif saya, tim kreatif kami IPKB Klaten, ayo masuk semua. Jaga jarak. Oh, ini ada teman-teman yang belum bisa kelihatan. Nah, teman-teman yang nggak hadir, ayo teman-teman maju-maju semua, kelihatan biar kita timnya siapa aja sih yang di belakang layar. Ya, ayo
semuanya? Ya. Produsernya juga boleh keluar sini mungkin produsernya. Produsernya ya. Mas produser di balik ini semua, di balik semua live ini nih, ada mas-mas produser ini ya. Nah. Di sini juga tak apa. Depan nggak apa-apa. Asalkan saling punya. Jaga jarak. Ini juga tak apa. Karena kita siap bersama. Siap. BKKBN berencana itu keren. Yeay. Foto selfie. Iya. Dari saya Aulia Mestikasari, terima kasih sudah menonton semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku. Kita mengucapkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.